Setelah bebas karena mendapatkan penangguhan penahanan, Vicky Prasetyo terancam masuk bui kembali. Kabar itu beredar setelah sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Angel Elga, mantan istrinya, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin siang. Keterangan 3 saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum menyudutkan pihak Vicky. Padahal keterangan saksi ahli sangat mempengaruhi majelis hakim dalam mengambil keputusan. Mereka nggak mungkin sama satu rasa dengan perasaan. Jadi saat menyampaikan pun beda tingkat emosionalnya, tingkat historisnya, psikologinya gitu sih. Jadi lebih ke situ aja lah. Ya, di satu sisi, Vicky bersyukur lantaran ia bisa menghadiri sidang secara langsung, tak lagi melihat jalannya sidang secara virtual seperti saat ia masih berstatus tahanan rutan Salemba. Tapi di sisi lain, ia kecewa lantaran pernyataan saksi ahli merugikan dirinya. Lantas, apa kata Ramdan Alamsyah, sang kuasa hukum, yang selama ini terkesan sesumbar bisa menyelamatkan Vicky dari vonis bersalah? Pertama, saya mau menjelaskan bahwa saksi ahli bahasa yang tadi yang hadir, pada saat saya tanyakan ada beberapa pertanyaan, misalkan Bapak di situ menyatakan melihat video, diperlihatkan video, melihat nggak? Jawabnya tidak. Kemudian dilihatkan SP3, dilihat nggak? Tidak. Terus kemudian saya tanyakan lagi, kalau memang itu yang disampaikan penyidik terkait BAP saksi-saksi, karena dia hanya merujuk pada BAP saksi. Nah, ketika saya tanyakan, kalau ternyata konteks hari ini, saksi tidak ada yang mengatakan hal demikian, tidak ada yang bilang botakin. Dari kemarin kita nggak ada yang melihat, ada nggak yang botakin, nggak ada. Terus kemudian ada nggak disuruh telanjangin? Kita tanya satu, tidak ada. Yang mendengar itu tidak ada. Yang melihat siapa yang mengucapkan Vicky juga tidak ada. Wartawan ada 2 yang sudah diperiksa menyatakan tidak tahu. Terus kemudian Pak RT, Bu RT menyatakan juga tidak tahu. Begitu juga dengan tersangka, pelapor. Mereka hanya Vicky Aman pun tidak melihat Vicky mengucapkan kalimat apapun. Gitu loh. Oleh karena itu kami yakin bahwa apa yang disampaikan daripada majelis daripada saksi ahli tadi hanya pada konteks kalimat kata, tidak melihat struktur ke belakang kenapa kalimat itu diucapkan. Sudah 4 kali sidang, Rudy Kabunang mewakili Angel yang lagi-lagi berhalangan hadir. Terakhir kali, Angel hadir di sidang 4 minggu lalu saat ia duduk di kursi panas pengadilan sebagai saksi. Saat itu, keterangan Angel dituding pelin-pelan oleh kubu Vicky. Meski begitu, Angel tetap optimis bakal menang melawan mantan suaminya itu. Kekuatan bukti dan saksi itu dalam tuntutan besok oleh jaksa penuntut umum dan putusan pada akhirnya. Jadi kalau dalam proses penangguhan ini tidak ada hubungannya. Dan saya nggak mau bentuk opini, ngarang-ngarang cerita. Hingga kini, CCTV yang menunjukkan adanya aksi mendorong Angel dan Vicky Alman ke dalam kamar yang diduga dilakukan kubu Vicky masih menjadi misteri. Yang terpampang nyata di sejumlah video yang disebarkan 2 infotainment yang diajak Vicky meliput aksi penggerebekan yang terjadi pada 19 November 2018 itu adalah keributan yang diciptakan kubu Vicky saat melihat Angel dan Vicky Alman berada di dalam satu kamar. Tak cuma Vicky yang berteriak menghujat Angel, adik Vicky pun seolah ikut menghakimi Angel dan Vicky Alman sebagai pelaku perzinahan. Ketika dugaan perzinahan yang dilaporkan Vicky di SP3 oleh Polres Jakarta Selatan, kubu Vicky seolah berusaha menggiring opini publik bahwa apa yang dilakukan Vicky untuk membela harkat martabatnya sebagai suami. Yang aku benar-benar tegakkan di dalam hukum syariahnya gitu loh. Sesuai tadi surat An-Nisa ayat 34 bahwa sebaik-baiknya wanita yang soleha adalah ia yang taat kepada Allah, bertakwa dan menjaga dirinya saat suaminya tidak ada. Jadi aku tuh hanya berpatokan dari situ, terus juga dari kategori 3 jenis perzinahan. Ada tadi aku bilang ada muhsan, ada ghairi muhsan, dan juga ada zina alamat. Angel Elga itu selalu bilang dengan tegas dan lantang, kita lihat nanti CCTV di persidangan. Sampai akhirnya sidang tadi proses pemeriksaan Vicky Alman, nggak ada yang namanya CCTV, nggak ada yang namanya CCTV. Siapa di sini yang berbohong? Siapa di sini korbannya? Kalau sampai Angel Elga
bisa mempertontonkan CCTV kepada kita semua. Saya tidak menuntut siapapun. Kalau dia bilang saya fitnah segala macam, saya rasa sebelum saya menjadi korbannya, sebelum saya menjadi ada di keluarga mereka, berita mereka satu keluarga sudah ada. Fitnah bukan fitnah kan? Bisa dicek kan? Artinya apa yang saya ungkapkan bisa saya buktikan nanti di penyidikan. Sukses memerankan tokoh Ma Eros muda di sinetron Sebelum Dunia Terbalik, Lania Vira kembali menyapa pemirsa lewat peran barunya sebagai Naomi dalam sinetron Putri untuk Pangeran. Bisa bermain peran bersama Verrell Bramasta, Ranti Maria, dan sederet bintang muda lainnya, tentunya menjadi tantangan yang menyenangkan bagi Lania. Aku tuh muncul di 128. Muncul di 128 gitu, jadi tiba-tiba jadi Eros, tiba-tiba jadi Naomi gitu. Untungnya cepet membaur ya, karena kita kenal juga, sama-sama kenal. Kebanyakan tuh teman-teman aku semua ternyata yang syuting di sini kayak Naima, terus kayak Hana, itu semuanya udah aku kenal. Jadi pas aku masuk sini jadi tinggal ngobrol-ngobrol gitu loh buat chemistry ya. Tapi kalau sama Riza, aku udah kenal 3 tahun sebenarnya, cuman baru ketemu lagi di sini. Meski sebagai pendatang baru, di sinetron bergenre kisah percintaan remaja ini, Lania akan memerankan sosok cewek protagonis yang akan lebih banyak beradu akting dengan Riza Shah. Adegan demi adegan penuh konflik dan membuat baper penonton Putri untuk Pangeran greget melihatnya, diperkirakan akan mampu disajikan akting Lania Vira. Jadi aku di sinetron Putri untuk Pangeran ini berperan sebagai Naomi. Naomi ini jadi punya masa lalu sama Pangeran sama Rizky juga. Jadi dulu mereka tuh satu sekolah, pokoknya Dead Flowers semuanya satu sekolah sama aku. Mel juga satu sekolah sama aku, jadi mereka masing-masing punya masa lalu juga sama aku. Terus aku pergi ke luar negeri, setelah itu aku balik lagi ke sini dan kuliah di sini juga. Selama aku di syuting-syuting sih aku selalu prota ya, jadi mungkin kalau ada antagonis itu pertama kali kayaknya aku merasakan jadi antagonis, karena sebelum-sebelumnya kan aku jadi protagonis terus gitu. Mungkin kalau ada antagonis itu aku pertama kali. Terima kasih pemirsa Gospot, jangan lupa ya nonton Putri untuk Pangeran jam 18.30 di RCTI.